Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Nyimas Mada. Hai. Jumpa lagi ya sama aku. Halo. Kita general reading hari ini temanya perasaan, bukan perasaan ya. Dia lagi apa sih gitu ya. Oke. Mungkin kamu udah ketemu tadi siang atau beberapa hari lalu, tapi hari ini belum menjumpai dia, bahkan mungkin belum komunikasi dengan dia. Oke, kita cek yuk. Sedang apa dia hari ini? Sedang apa dia hari ini? Fokuskan satu nama ya, teman-teman semuanya. Pejamkan mata dan bayangkan wajahnya. Seperti apa dia hari ini? Oke. Keadaannya lagi kurang bagus dia ya. Oke. Teman-teman, hubungan dengan dia sudah berapa lama? Karena kartu yang terbuka di awal, dia memiliki pikiran ya terhadap orang yang usia kenalan atau dekatnya baru 1-2 bulan ini, atau lebih dari di bawah 5 bulan ya, 1-4 bulan atau 5 bulan. Saat ini keadaan dia sedang tidak baik-baik saja ya. Dia sedang ada masalah ya dengan orang baru gitu. Entah ini teman-teman yang usianya 1-5 bulan ini baru dekat dan baru ada kedekatan secara hati ya. Dia lagi ruwet nih sama kamu saat ini ya. Dalam jalannya dia lagi ruwet banget gitu hubungannya sama kamu. Tetapi di hubungan ini meskipun banyak keruwetan, kerumitan ya, tetapi terus berjalan ya. Banyak menghadapi halangan, rintangan, tapi sikap dia tetap kuat sama orang baru ini ya. Oke, sering berantem sepertinya di sini di dalam hubungan ini. Ya, sehingga saat ini mungkin mereka sedang ada perselisihan. Ya, sedang tidak komunikasi, tetapi perasaan dia saat ini memang sedang mencintai orang baru ini yang usianya di bawah 5 bulan, yang baru dekat ya. Karena banyak perselisihan paham dalam setiap komunikasi, bahkan mungkin dia sering melihat kebiasaan si orang baru ini mungkin yang membuat dia cemburu gitu, yang membuat dia tidak suka ya terhadap perilaku dan sikap orang baru ini, sehingga mereka sering berselisih paham ya. Jadi marahan terus, tetapi sebenarnya orang yang sedang kamu pikirkan ini sangat sayang sama dia ya. Kalau kamu adalah orang tersebut ya, ini dia sedang sayang banget sama kamu. Tetapi di sini karena sering berselisih ya, akhirnya mungkin kamu sama dia agak susah dalam berkomunikasi, bahkan mungkin jarak juga di antara kalian yang lumayan jauh sehingga sulit untuk berjumpa ya. Oke. Kita cek lagi ada apa. Di sini dia juga selain punya orang baru ini ya. Ternyata dia juga ada orang lain yang sudah lama ya dia simpan di dalam hatinya, dan sepertinya dengan hubungan dengan orang yang ketiga ya. Jadi sebelum kamu ada orang lagi yang sudah sangat lama memiliki hubungan dengan dia ya, dan jalan percintaannya gitu memang kurang bagus, tapi sampai saat ini mereka masih berkomunikasi ya. Oke, karena si orang ketiga yang sudah sangat lama ini sudah memiliki pasangan dan keluarga ya, sudah menikah gitu. Sehingga di dalam jalannya ke depan tuh kayak banyak kebingungan dan kesulitan untuk mereka berjumpa. Sehingga ya dengan dia orang ketiga baru yang lama ini akhirnya berjauhan lagi gitu ya, tidak pernah lagi berkomunikasi, tapi masih sering tapi nggak sering komunikasi, tapi masih sering komunikasi, ngerti nggak? Jadi saat ini tuh dia memang sudah sangat jauh antara orang ketiga lama ini ya, usianya mungkin 1-2-3 tahun, sampai 4 tahun, 5 tahun ya, usia pacarannya atau kedekatannya atau hubungannya ya antara dia dengan orang ketiga lama ini. Tetapi sudah jauh ya, jarang berkomunikasi, tapi masih sering kirim
kabar gitu ya, masih sering terkoneksi. Nah, di sini dia dengan orang barunya, mungkin ini kamu 1 sampai 5 bulan usianya ya, dengar 1 sampai 5 bulan atau sampai 7 ya, nggak lebih dari itu ya. Dia sayang sama kamu, saat ini, khawatir sama kamu ya, masih ada terus jalan sampai saat ini karena memang dia sangat sayang sama orang baru ini ya, oke. Tapi ya gitu, sering ribut jadinya, banyak cemburu. Mungkin si orang barunya ini, mmm, apa ya namanya ya, sudah punya pasangan gitu, tapi belum menikah ya. Sudah punya pasangan sehingga dia kayak cemburu gitu ya, oke. Jadi dia mungkin pernah dekat beberapa bulan yang lalu, saat-saat ini 1 sampai 2 bulan ini dia mulai dekat kembali, ada jalinan lagi ya komunikasi, bahkan mungkin perasaan dia mulai terungkapkan kepada orang baru ini dan mereka mungkin sudah saling bicara gitu ya, satu sama lain tentang perihal perasaannya, cintanya kepada orang baru ini dan mereka sudah mulai dekat. Tetapi kedekatannya, sangat terhambat karena sudah punya pasangan ternyata orang baru ini ya, sudah punya orang baru dan mulai, mereka mulai dekat, mulai berpacaran dan orang yang sedang kamu pikirkan ini dia cemburu ya. Sebab si orang baru ini walaupun dia punya pasangan dan pacarnya itu ya masih ada, belum putus, tapi dia justru jadian juga sama si orang yang sedang kamu pikirkan ini gitu ya. Jadi berikrar mereka tentang sebuah perasaannya, akhirnya dekat, tetapi si orang baru ini tidak bisa memutuskan kekasihnya tersebut ya. Sehingga dia jalannya kayak berselingkuh dengan orang ini, orang yang sedang kamu pikirkan yang sudah punya keluarga, yang sudah punya pasangan. Jadi yang dia pacarin ini single, si orang baru ini punya pacar tapi single ya. Justru dia sekarang dikejar sama orang yang sudah punya pasangan ya. Nah, dikejar akhirnya mereka jadian lah, akhirnya si orang barunya berselingkuh dengan ini, yang ini berselingkuh dengan orang ketiga yang sudah sangat lama ya, yang tadi saya bilang usianya sudah 1 sampai 5 tahun ya, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, pokoknya orang baru yang sudah lama. Berarti orang baru yang baru dekat ini adalah dia. Awalnya adalah teman, sempat, nggak pernah jumpa, tapi ternyata saat ini mulai ketemu lagi dan ada perasaan tersebut, masih ada perasaan suka gitu ya. Awalnya memang dulu pernah suka, tapi karena terhambat entah ada halangan atau apa gitu, jadian dengan orang yang ketiga yang udah lama ini. Nah, setelah dengan orang ketiga lama ini banyak konflik ya, karena dia juga sudah punya pasangan dan ternyata dia eee, berkomitmen atau memiliki atau dia mengikrarkan hatinya kepada orang baru ini yang sudah dia sangat kenal, terus dia jadian gitu ya. Tapi ya itu dia pusing juga karena si orang barunya nggak bisa mutusin si kekasihnya ini ya, karena mungkin juga sayang. Tetapi dia juga di sini adalah orang yang pernah dia sukain dulu sama si orang baru ini. Akhirnya mereka jalan juga ya, akhirnya kayak berselingkuh gitu ya. Si orang barunya punya selingkuhannya ini orang yang sedang kamu pikirkan dan orang yang sedang kamu pikirkan ini punya orang ketiga sebelumnya yang sudah sangat lama dan mulai dicampakkan sama dia karena dia berpindah hati gitu, hatinya mulai tergoda lagi dengan orang yang pernah dia tinggalkan. Kenapa sih dia kayak gitu? Jadi dulunya dia cemburu. Orang itu kayak kelihatannya orangnya bagus ya, secara fisik bagus. Kalau dia perempuan cantik banget dan kalau laki-laki dia memang tampan ya gitu. Jadi, populer lah gitu ya. Jadi ngerasa ngerasa, marah atau banyak cemburu karena populernya itu gitu ya. Terus ditinggalkan, jadian sama orang ketiga yang sangat lama ini, tapi ternyata di usia 1 tahun setengah mulai ditinggalkan si orang lama ini karena dia terhubung lagi dengan si orang baru. Mungkin dulu pernah blok-blokan ya, terus bloknya dibuka akhirnya jadian lagi dengan orang tersebut, ya sudah mengikrarkan perasaannya dan yang terjadi adalah seperti saat ini. Bener-bener rungsing, bingung ya, tapi memang seperti itulah ya ceritanya hari ini. Mau percaya nggak percaya tapi memang itu ada dalam kehidupan nyata. Buktinya kita baca di sini dia tidak. Bener-bener nggak beres ya, rasanya sedih hati aku bacanya. Jadi si orang baru ini punya kekasih ya, orangnya baik banget juga ya, tetapi dia tergoda lagi sama orang ini, orang yang sedang kamu pikirkan yang udah punya keluarga ya, mungkin chemistry-nya lebih kenceng gitu, lebih menggoda, lebih menggairahkan, seksnya mungkin lebih kuat, sehingga dia berpaling ya ke orang, aduh bener-bener deh.
Zaman sekarang ya bener-bener nggak ngerti saya bagaimana cara berpikirnya mereka, kok kenapa sih orang ini nggak setia ya, orang yang sudah punya pasangan, dia berpacaran dengan orang ketiga yang sudah sangat lama, dicampakkan ya, dia jadian sama orang yang pernah dia sukai sebelumnya. Duh, bener-bener parah banget, jiwanya itu kenapa ya? Apa karena Tuhan memberikan satu, apa ya, perasaan gini kali ya, karena dia itu bermain-main ya, istilahnya dia sudah punya pasangan, terus dia, mulai berselingkuh, tidak setia gitu. Tuhan menggerakkan hatinya kepada hal-hal yang tidak baik terus ya. Akhirnya dia tidak bisa memegang janjinya kepada satu pasangan sahnya ya. Dia berpacaran dengan orang ketiga pun sudah sangat dekat ya, bagaikan mungkin suami istri ya, begitu. Ternyata dia sudah 1 tahun lebih ditinggalkan, dicampak. Akhirnya ada jarak di sini nih, ditinggalin si ini ya. Ada jarak, karena apa? Karena dia sudah punya keluarga gitu. Kenapa nggak dari awal ya gitu ya, pas udah 1 tahun itu dia kasihan gitu, yang ini bener-bener rasa kecewa, bertengkar terus karena ngerasa emang nggak diperhatikan lagi ya. Jadi dia mulai tergoda dengan orang baru yang dekat sini nih ya. Dia baru saja, dia udah lama sih kenalnya, teman dekat dulunya gitu, pernah dia kenal, tapi untuk saat ini 1 sampai 2 bulan ini dia mulai rapat lagi, mulai ketemu lagi, mengikrarkan perasaannya. Tapi di sini sering ruwet, berantem terus dalam hubungan, tapi mereka udah pernah ketemu nih kayaknya nih. Ya udah pernah berhubungan fisik gitu. Dan ternyata, di sini sering ada kecemburuan yang terjadi. Jadi orang yang sedang kamu pikirkan ini sifat cemburunya tinggi banget, sehingga ada jarak lagi ya dalam komunikasi karena cemburuannya dia parah gitu ya. Dia nggak mau ada, apa namanya, dimiliki oleh orang lain. Karena apa? Karena dia otaknya karena dia selalu ngerasa dirinya seperti itu, makanya dia takut dikhianati oleh orang yang dia sayangi, dan itu terjadi saat ini. Aduh, bener-bener deh, nggak tahu gimana ya nanti karmanya seperti apa orang-orang seperti ini nih, nggak ngerti ya, apa yang sedang kalian cari wahai orang-orang? Kamu sudah punya pasangan, kalau memang pasangan sahmu tidak baik, ya kenapa tidak dipisahkan saja ya, jangan sampai seperti ini. Waduh, rasanya aku aja yang ngeliatin kartunya nggak enak banget ya. Sakit lah kalau ada di posisi orang yang ketiga yang sudah sangat lama, bahkan mungkin si pasangan sahnya di sini nggak terlalu peduli ya sama orang yang sedang kamu pikirkan, nggak terlalu peduli, dia sudah tahu kayaknya jeleknya, kurangnya, mungkin kurang move ya dalam hal ekonomi, atau mungkin sifatnya yang terlalu keras ya, terlalu ingin menang sendiri, ingin dihormati, ingin dihargai, tapi dia tidak bisa menghargai dan menghormati si pasangan sahnya ya, sering ribut terus. Ini masalah uang juga iya, masalah perhatian juga, ini rasa cemburu. Jadi dengan pasangan sahnya sendiri dahulunya memang sering cemburuan, pernah mungkin ketahuan berselingkuh ya sebelum menikah mungkin ya. Setelah menikahnya jadinya banyak sekali kekacauan yang terjadi, tapi masih terus dijalani hubungan ini. Kadang ada orang yang gini loh, udah tahu ya, pacarnya itu sebelum nikah pernah pacaran sama orang lain, tapi udah diputusin terus nikah gitu, terus percaya dia ya, akhirnya pacaran lagi sama orang tersebut gitu. Itu bahaya banget. Ada nih di sini sekarang ini, kok aneh ya dunia ini. Pusingnya ampun, bener-bener deh. Ada yang, tidak bisa lepas dengan hal-hal seperti ini. Apa sih yang dicari gitu? Apa kalian tidak ingin kaya? Apa kalian tidak ingin hidup senang? Padahal kan seperti ini menghabiskan waktu, menghabiskan uang, menghabiskan sesuatu yang sebenarnya bisa kalian capai dengan cepat ya, karir atau kejayaan. Kenapa sih selalu tentang pasangan baru dan pasangan baru? Ada apa dengan hatinya? Ada apa dengan hatimu, wahai teman-teman yang sedang berada di posisi ini? Apa kalian tidak capek gitu ya? Nggak habis pikir aja gitu, ya ampun. Satu dong, diperhatikan, diberikan banyak support ya, tentang ekonominya gitu ya, support materi lah gitu, biar penampilannya lebih baik, berubah jadi lebih cantik gitu ya, disupport terus. Kalau memang tidak cinta dia, pasangan sahmu sudah tidak ada rasa, itu kan karena kesalahanmu ya. Ya terus kamu berikan perhatian, kan perempuan-perempuan atau laki-laki juga sama ya terhadap materi itu, kalau dipenuhi gitu, kalau apa namanya, dibangun materinya hingga, kepada titik stabil gitu, pasti akan ada satu keharmonisan di dalam sebuah hubungan, karena sebetulnya faktor utamanya adalah materi. Setelah materi selesai, lurus dan stabil, maka nanti, yang lain akan mengikuti. Semua hal-hal dalam kehidupan berpasangan itu akan mengikuti kalau si finansial ini stabil.
Ya, ekonomi banyak kok katanya yang punya uang, tapi dia hanya banyak selingkuhan. Ih, yes, betul banget, bener itu ya. Karena memang, nggak bisa ini, nggak bisa dijamin ya, karena hormon. Aku nggak tahu ya kenapa orang-orang ini betul-betul deh ya, aduh, ada apa ya? Bener-bener deh, aku juga nggak bisa berkata-kata ya. Tapi memang kalau punya uang juga lebih mudah ya untuk seperti ini. Dan kebanyakan ya orang bangkrut ya, nggak lama sih. Pasti kebanyakan orang yang berselingkuh itu kebanyakan bangkrut, nggak pernah sukses. Iya bener nggak sih? Teman-temanku semuanya sabar ya kalau ada di posisi ini, tapi memang wow bener-bener sakit banget rasanya ya, udah nggak masih bisa ketemu mungkin kemarin-kemarin masih ada komunikasi, tapi malam-malam ini atau beberapa hari ini dan 1 harian kamu nggak ada komunikasi, sebenarnya ada apa? Ternyata dia sedang dekat dengan orang baru, ya. Atau kalau kamu adalah orang barunya, dia lagi ruwet sama kamu, lagi berantem, berselisih paham tentang apa nih? Nggak ketemu ya, nggak bisa dikunjungi ya. Nggak bisa diapelin, dia lagi pusing ya karena keuangan dia lagi ada masalah gitu, tapi perasaan dia sayang dan dia juga cinta kepada kamu. Dan untuk orang ketiga yang sudah lama, duh, memang pasti rasanya sakit banget ya, nggak ada komunikasi, bahkan perhatian pun sudah nggak ada ya. Saat ini kamu juga lagi bingung sepertinya, ada apa sebenarnya, apa yang sedang terjadi sama dia gitu ya. Ini dia punya teman dekat, sharing-sharing tapi udah jalan. Udah sentuhan tangan mungkin ya. Oh, ya seperti itulah yang terjadi saat ini untuk kamu yang ada di posisi ini diselingkuhin ya udah sampai 2-3 bulan mungkin kamu belum sadar, tapi baru-baru hari-hari ini aja kamu sadar karena mangsa sih di malam seperti ini, di hari seperti ini nggak ada pesan dari dia ya, nggak mungkin ya kalau orang sayang, kalau orang cinta, meskipun itu sibuk, pasti dia akan selalu ada kesempatan untuk komunikasi, tapi ini bener-bener ngeblank ya, nggak ada ya, ya itu dia ya, yang sedang terjadi saat ini sama dia. Ya, teman-teman semuanya mau tidak percaya tidak apa-apa, yang penting kalian tetap yakin pasanganmu adalah yang terbaik ya, jangan sampai terprovokator oleh aku ya, karena aku itu paling, aduh, paling takut kalau orang yang aku bacain pasti menangis ya. Sebenarnya aku juga nggak sanggup buat ngebacain orang-orang yang seperti ini ya, karena rasanya sakit banget ngedengerin omongan yang sejujurnya dari sebuah kartu ya. Pasti sama nggak sih dengan kenyataannya ya, nggak beda-beda tipis, tapi semoga aja tidak pernah terjadi ya. Kenapa saat ini dia tidak menghubungi kamu, sedang apa dia di sini dalam pikirannya dia ya? Kamu tidak seperti apa yang dia inginkan atau harapkan selama ini ya. Jadi hubungan kamu sama dia akhirnya seperti ini gitu, karena tidak ada harapan yang di awal mungkin kamu bisa langsung dinikahi, atau mungkin ada sesuatu hal yang dia sayang dari kamu, kenceng banget perasaannya ngedeketin kamu, tapi setelah dideketin, setelah jauh, banyak masalah yang ada pada dia dan ada pada kamu tidak terselesaikan. Akhirnya dia mencari hubungan baru di luar sana gitu ya, dengan orang yang sudah dia kenal lama gitu ya. Inilah yang menyebabkan kamu sama dia akhirnya saat ini jauh ya. Karena di sini sering ribut, berkonflik, jauh, nggak ada biaya untuk ketemu ya, karena kamu nggak terlalu banyak materi, dia juga seperti itu ya. Akhirnya mungkin ya hidup dan percintaan kalian ini banyak sekali kesulitan, halangannya, jadi kamu sama dia nggak bisa sering-sering ketemu, bahkan sampai saat ini ya, hal ini terus terjadi di dalam kisah asmaramu. Kamu lebih banyak mengalah ya, akhirnya apa, nggak pernah komunikasi kamu sama dia, jauh, nggak pernah lagi seromantis semesra mungkin awal-awal kamu sama dia berpacaran atau berhubungan ya. Tapi hubungan kamu sama dia masih terus berjalan hingga saat ini. Mungkin dia belum mutusin berpisah sama kamu, tapi dengan cara tidak berkomunikasi sama kamu. Kenapa dengan alasannya seperti itu tidak komunikasi? Mungkin karena dia ngerasa dia saat ini punya keluarga dan kamu juga punya pasangan, sehingga rasanya dia itu kayak bingung ya menghubungi kamunya gitu. Kamu takutnya mengganggu kamu ya dengan keluarga, makanya dia nggak terlalu bisa bebas dengan kamu, dan akhirnya dia mencari
orang lain selain kamu ya. Di sini dia dengan orang lama ya, orang yang pernah dia kenal sebelumnya, terus sekarang mulai dekat lagi ya, mulai berhubungan lagi antara mereka, dan ini kedekatannya mungkin sekitar 1 bulan sampai 3 bulan atau di bawah 5 bulan ya. Perasaannya dia sayang banget sama orang baru ini ya, masih kenceng karena masih baru, belum diapa-apain. Ya bener, biasanya gitu, hubungan masih baru tuh kayak gitu ya. Tapi mereka sering bertengkar di sini ya, karena mungkin banyak cemburu dari si orang yang sedang kamu pikirkan. Dia cemburunya tinggi banget sehingga kehidupan percintaannya banyak sekali keperihan dan masalah. Tapi hubungan mereka masih terus berjalan hingga saat ini, belum putus, masih nyambung ya, masih berkomunikasi. Karena dia juga sayang ya, nggak mungkin ditinggalkan gitu. Dia sayang banget sama orang barunya, jadi dia nggak berani untuk meninggalkan. Padahal sering bertengkar karena rasa cemburu ya, khawatir dia diapa-apain sama orang, mungkin juga dia diselingkuhin karena dia ngerasa dia nyelingkuhin kamu, jadi dia pun takut diselingkuhin sama si orang barunya. Karena orang barunya di sini luar biasa bagus ya, secara fisik, wajah, dan unggul gitu ya. Mungkin kamu terbilangnya orang yang sederhana, tapi kamu di sini lebih tinggi materi atau pintar ya. Aku lihat sepertinya kamu orang yang pintar, lebih tinggi materi, dan selalu membantu berusaha untuk mengalah ya. Padahal kamu adalah orang yang paling istilahnya aku lihat di sini baik banget ketimbang orang baru ini. Kalau orang baru ini tuh bawaan gejolaknya tuh kayak dia suka gitu ya, dia seneng, tetapi kurang menghargai lah gitu sama si sama orang yang sedang kamu pikirkan. Cuman ya namanya udah sayang ya pasti akhirnya dia nurut gitu ya. Si orang baru ini akhirnya nurut sama si doi kamu ini, orang yang sedang kamu pikirkan, karena dia juga udah ngerasa nyaman gitu, ngerasa seneng. Akhirnya dia ngalah dengan sifat kerasnya dan jadi kayak tunduk ya. Pada akhirnya nurut sama orang yang sedang kamu pikirkan saat ini ya. Ruwet sih saat ini hubungannya ke depan dia dengan orang baru tersebut gitu. Tetapi perasaannya memang sudah, atau sikapnya ini serius terhadap orang baru ini ya. Malah mereka sudah sentuhan ya. Tambah lama hubungan mereka tambah dekat ya, meskipun ada pacar dia gitu, tapi masih terus jalan ke depannya dalam hubungan semakin dekat ya, karena dia sayang, dia cinta gitu, dia serius. Walaupun dalam kehidupan asmara dia dengan orang baru itu banyak menjumpai kerumitan dan keruwetan soal finansial gitu, dan pasangannya si orang baru ini, tapi terus aja ditabrak ya, karena yang namanya sudah cinta susah ya untuk disudahi gitu ya, nggak segampang kalau udah nggak suka. Kayak kamu orang ketiga lama yang udah lama gitu, terus akhirnya ditinggal gitu aja, dia nggak terlalu berat gitu, karena ya udah tahu kamu baik, kamu udah ngasih sesuatu, dan mungkin apa yang selama ini terjadi di dalam hubungan kamu ya, segalanya dikasih ke dia. Akhirnya saat ini dia udah nggak penasaran lagi, bahkan perasaan cintanya tuh hilang gitu ya. Tapi kalau aku pikir bukan karena itu ya, tapi karena kamu orang ketiga ini udah punya keluarga sepertinya, jadi dia agak berat. Tapi dia malah pacaran sama orang single, tapi orang singlenya udah punya pacar. Si orang singlenya selingkuh lagi sama ini ya, sama orang yang sedang kamu pikirkan. Wow, teman-teman bisa ngerti ya apa yang tadi saya bacakan ceritanya. Kalau nggak ngerti keterlaluan. Aku udah berbusa coba. Oke, suaraku udah habis banget ya ampun. Oke, kita cek dari tarotnya ya. Sedang apa dia saat ini? Apakah dia sedang memikirkan kamu? Kita cek. Kita ambil 8 aja kartu ya. Sedang apa dia saat ini? Sebentar ya guys ya. Deg-degan juga. Aku tuh kalau baca gini selalu deg-degan karena ngerasain banget sakitnya di hatiku. Oke, bagaimana saat ini dia? Sedang apa dia saat ini? Orang yang sedang kamu pikirkan. Oke, kita ambil dulu ya. Oh, dia lagi jatuh cinta nih di sini ya. Oke, dia sedang merasakan cinta ya, seseorang yang dia temukan saat ini ya. Tapi
Kenapa dia sedih gitu ya, ya itu dia yang aku bilang, mungkin dia sudah punya pasangan orang yang dia sukai saat ini, tapi untuk, belakangan ini koneksi dia kenceng banget sama si orang baru ini ya, sering, bertukar komunikasi terus gitu loh, berkabar terus ya, akhirnya membuat dia semakin hari semakin bahagia gitu ya, karena ya itu dia, aduh. Itu dia karena kecanduan ya, punya pasangan baru terus. Oke, cek lagi. Teman-teman semuanya tahan ya, jangan dulu marah. Aku belum baca semua. Kita cek lagi apa sih yang terjadi. Oke, kenapa semua koin ya? Sepertinya memang dia lebih ketujuhnya kepada itu ya, kepada siapa yang kuat di materi ya, yang biasa dekat sama dia. Oke, ya ampun. Kartu kok ngene yuk, nggak ada yang bagus. Oke, kita cek di kartu Two of Cups. Teman-teman bisa lihat ya dari kamera, yang aku lihat ini nggak terlalu jelas. Ada Two of Cups. Saat ini sedang apa dia? Dia sedang ngerasain jatuh cinta, ngerasa lagi sayang, lagi mabuk kepayang, lagi ngerasain sesuatu hal yang berhubungan dengan hati seseorang yang sedang dia dekat saat ini ya. Atau kalau kamu adalah orang ketiga lama, apakah kamu ngerasa kamu disayang, diperhatikan, dimanja gitu, atau sering komunikasi 24 jam nonstop nggak ada jeda, nah berarti itu adalah kamu. Tapi kalau kamu tidak diperlakukan seperti itu, bukan kamu orangnya ya, ini adalah orang yang saat ini mas sayang banget, kangen banget, mungkin 24 jam itu nonstop dia terus berkabar ya. Ada perasaan sedih, Five of Cups, artinya ada kecemburuan ya, ada kesedihan gitu. Dia takut kehilangan orang yang dia sayang, dia takut ditinggalkan, dia kayak tahu gitu loh, situasinya nggak bisa penuh nerima orang yang sedang kamu pikirkan ini, makanya dia takut sekali sampai ditinggalkan. Bahkan mungkin dia udah diucapin sama si orang baru ini nggak bisa terus terang, nggak bisa jalan sama dia atau bisa lanjut sama dia karena dia sudah punya kekasih gitu, yang mungkin dia juga nggak enak sama kekasihnya ini ya, kan sudah sangat terlalu banyak memberikan bantuan, memberikan support. Jadi di sini juga jadi pertimbangan buat dia ya. Ada Eight of Wands, artinya adalah komunikasi antara mereka itu nggak berhenti-berhenti terus saja, dan Neon juga sepertinya bukan orang dekat ya, orang jauh gitu ya. Ya misalkan, tapi nggak terlalu memakan waktu lama, tapi di sini dia memang dengan orang baru itu LDR juga sih gitu ya. Meski begitu dia rasanya sayang dan senang hatinya karena seseorang yang dia cintai itu adalah orang yang sepertinya juga yang dia sukai secara fisik ya, secara pikiran, secara ilmu yang dia miliki orang baru tersebut, dan juga materi yang dia miliki ya, sehingga dia berusaha keras terus untuk mendekati si orang baru tersebut. Tapi si orang barunya sepertinya tidak terlalu banyak memberikan harapan, sehingga dia itu banyak sedih gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena ngerasa si orang baru ini, orang yang sedang dekat sama dia ini, orang yang sedang kamu pikirkan sudah punya keluarga gitu, sudah bahagia dengan keluarga, dia punya keturunan. Jadi dia nggak mungkin bisa melakukan hubungan ini melanjutkan ke pernikahan gitu ya. Dia ngerasa sedih aja gitu ya, karena udah mendapat penolakan lah dari si orang baru itu, nggak bisa ngelanjut gitu karena udah punya pasangan, dia nggak mau, takut kena karma gitu ya. Akhirnya memang saat ini lagi bingung memutuskan apakah akan dilanjut hubungan ini, apakah disudahi. Itu yang terjadi saat ini, si orang barunya belum terlalu ingin memutuskan apakah untuk selamanya menjadi pacar orang yang sedang kamu pikirkan ini atau udahan aja, itu belum ya. Dia masih berpikir saat ini, mempertimbangkan kemungkinan jalan atau berhubungan lebih jauh itu ada ya. Kayaknya si orang baru dengan si doi yang sedang kamu ingat, yang sedang dekat sama kamu, dan orang yang sedang kamu ingat ini ya. Ini kita ngomongin orang yang sedang kamu ingat ini tapi tidak komunikasi sama kamu. Kenapa ya? Ini dia lagi dekat sama orang baru ini ya. Saat ini tuh yang sedang dia pikirkan, yang sedang berusaha untuk mendekati orang tersebut, berusaha juga dalam mencari pekerjaan, mungkin setaranya buat ini ya, banting tulang buat bisa ngejajanin. Karena aku lihatnya seperti itu, saking sukanya gitu loh, dia pengen memberikan sesuatu yang berkesan sama orang barunya, jadi biar nggak ditinggal pergi gitu. Rasanya sedih banget dia, tapi si orang barunya kayak nolak tipis-tipis gitu loh, mau dibuang sayang, mau dilanjutin bingung, udah punya keluarga. Tapi di sini lagi mempertimbangkan apakah akan dilanjut apa disudahi hubungan ini, karena dia sini takut karma ya. Seperti itu, orang barunya pinter.
Tapi doi yang sedang kamu pikirkan ini keterlaluan sih, memang dia terus ngejar aja gitu ya. Seperti itu ya. Di sini ada zodiaknya untuk si Cancer ya. Halo Cancer. Terus Pisces ya, ada Sagittarius, ada Virgo lagi, ada Virgo. Terus Taurus, ada Gemini, Aquarius. Bukan dong, Scorpio. Cancer, Cancer lagi, ada Cancer, ada Scorpio dan Libra ya. Aduh, capek banget bacainnya sampai kehabisan energi gara-gara kayak gini. Sebenarnya apa yang terjadi sama orang itu ya, gampang banget gitu loh. Suka-sukaan, cinta-cintaan, padahal udah punya keluarga, udah punya selingkuhan yang udah sangat lama ya gitulah hubungannya, malah ditinggalin gitu aja. Kenapa nggak dari awal? Dasar. Aduh ya, takut karma nggak sih kamu melakukan hal tersebut gitu? Jangan semua-semua diembat gitu. Lihat-lihat dulu sih. Aduh, bener-bener deh orang-orang ini. Ada apa dengan Anda? Halo. Oke, teman-teman semuanya, ini inisialnya ya. Yang kita bacain ini, apakah ada di sini nama orang tersebut yang dealing sama kamu ya guys, atau mungkin sudah menikah sama kamu tapi orang ini menghilang? Apa yang terjadi ya? Tapi jangan dipercaya 100% ya teman-teman, ini hanya sebuah kartu ya, tidak perlu sampai di dalam masuk ke dalam sanubarimu ya. Segera minum kalau merasa sakit hati, ucapkan sesuatu di hatimu biar lega ya. Semoga ini afirmasi terbaik yang aku kasih ke kamu. Kamu dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini, dilindungi oleh Tuhan dari hal-hal seperti ini ya. Semoga kamu selalu diberikan kesehatan, panjang umur ya, keberkahan, keberlimpahan rezeki, kemurahan hati Tuhan, agar kamu dalam keadaan seperti apapun Tuhan memberikan pintu jalan keluarnya ya. Karena menghadapi situasi kondisi cinta yang seperti ini rasanya betul-betul sangat sakit, apalagi kamu yang dijadikan orang ketiga yang sangat lama, itu benar-benar luar biasa ya, bertahun-tahun gitu. Ternyata dia dihianati gitu, hanya karena apa? Bosan kah? Tidak sengaja jatuh cinta lagi. Memang orang ini tuh tidak sengaja jatuh cinta terus ya, karena mungkin udah mentalnya dia seperti itu, mudah sekali untuk suka sama orang lain, sama orang baru, bahkan sama teman lamanya. Mungkin ngerasa sama kamu jauh, sama kamu sulit untuk ketemu, kamu juga udah punya pasangan atau keluarga, atau mungkin kamu punya anak single parent ya, jadi membuat dia banyak pertimbangan. Tapi untuk orang baru ini, orangnya masih single tapi dia juga punya pacar, punya pasangan gitu ya. Dia juga sudah berkomitmen mungkin dengan pacarnya, tetapi di sini mulai goyah perasaannya karena ada orang yang sedang kamu pikirkan ini, terus lebih dekat, lebih intens, banyak komunikasi ya, mereka akhirnya dekat ya, udah pernah jalan bareng mungkin, sudah pegangan tangan juga ya. Tetapi apa boleh buat, masih banyak pertimbangan karena ngerasa nggak enak ya orang barunya ini terhadap pacarnya. Sepertilah teman-teman ya yang terjadi ya. Aku di sini mendoakan semoga kamu sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, jangan terpengaruh dengan cerita atau bacaan yang ada di lintrik hari ini ya. Oke, meskipun tidak seperti apa yang kamu harapkan jalannya, tetapi terus berjuang dan jangan lupa selalu bersemangat ya di setiap keadaan. Karena hal-hal yang terjadi saat ini dalam hubungan percintaan itu didominasi karena masalah sehari-hari, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah hal-hal yang mungkin di dalam jiwa belum tercapai, sehingga menimbulkan emosi yang tidak baik, yang labil gitu ya. Jadi susah untuk sembuh kalau tidak dengan orang lain yang menyembuhkan, entah itu melalui perasaan atau gimana, nggak ngerti ya. Tapi ini yang terjadi, semua masalah kamu harus ngadapin kayak gini tuh ya karena dia turun naik ya hidupnya gitu, nggak konsisten, karena di kamu mungkin juga membuat dia goyah atau ragu sehingga dia memilih untuk berpaling dari kamu. Harusnya kan dia setia ya, walau bagaimanapun kondisinya dibantu sampai selesai, tapi justru dia malah belok hati. Teman-teman semua, sampai ketemu dan berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.